Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang regresi kembali ke masa lalu saat dirinya masih menjadi bangsawan lemah yang tak berguna. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan Gislan yang menerobos masuk ke kediaman keluarga Baron Austeren. Bahkan dengan penuh keangkuhan Gislan mengangkat kakinya di atas meja dan dia juga yang meminta Baron Austeren untuk bersiap dengan menyambut tamunya dengan secangkir teh. Perilaku ini sungguh membuat Baron Austeren murka karena seumur hidupnya dia diperlakukan seperti ini. Seketika kesatria penjaga yang melihat tingkah itu segera menghunuskan pedangnya dan mempertanyakan kenapa Gislan sangat tidak sopan. Meskipun mereka sesama baron, tapi etika adalah hal dasar yang seharusnya dimiliki oleh para bangsawan terhadap penguasa wilayah lainnya. Akan tetapi kesatria ini mendapatkan masalah lainnya, di mana sebuah pedang menepis senjata miliknya begitu cepat, bahkan tanpa dia menyadarinya menunjukkan level orang itu lebih baik dari dirinya. Sosok yang melakukan itu adalah Koar, dan dia mengingatkan agar kesatria itu tidak bertindak berlebihan. Lagian ini bukanlah urusannya, melainkan percakapan antara seseorang yang berstatus baron. Sementara itu Cloud masih bingung kenapa baron yang ditemuinya di tempat perjudian bisa di tempat ini, dan bagaimana dia mengetahui arah perginya padahal dia yakin tidak diikuti. Kesatria ini merasa sangat marah karena orang yang mengancamnya terlihat bukanlah kesatria, bahkan pakaiannya yang dikenakannya menunjukkan dia hanyalah tentara bayaran biasa. Dikarenakan situasi ini sungguh memalukan, maka Baron Austeren memerintahkan para kesatrianya untuk mengusir Gislan, dan jika kekerasan diperlukan maka dia akan mempertanggungjawabkan segalanya, meski urusan ini sesama baron yang memiliki dampak besar. Dengan santai Gislan mengatakan jika dirinya membutuhkan kompensasi, dan alasan kenapa dia bersikap seperti ini bukanlah tanpa sebab, dan Baron Austeren sebaiknya mendengarkannya terlebih dahulu. Dirinya membenci kekerasan yang tidak diperlukan, tapi jika harga dirinya tergores maka Gislan menganggap sikapnya ini sudah hal yang pantas. Baron Austeren yang mendengar cukup terkejut atas dasar apa kompensasi itu, padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya maupun terlibat dalam bisnis bersama. Lalu Gislan memerintahkan Belinda untuk membawa biang kerok atas dasar kemarahannya yang tak lain adalah Tarot yang sudah tertangkap. Semua orang mengetahui jika Tarotlah yang mengelola tempat kasino Baron Austeren, tapi dia ketahuan menguranginya hingga hampir membuat Cloud dan dirinya kehilangan seluruh uangnya begitu saja. Walau belum mendapatkan penjelasan, tapi Baron Austeren mulai memahami di mana Cloud mendapatkan uang yang banyak. Lalu Tarot berterima kasih kepada tuannya, jika dia bersumpah tidak bersalah justru orang-orang inilah yang bermain curang. Belinda yang mendengar itu sangat ingin menghabisi Tarot jika saja tuannya tidak berbelas kasih padanya. Lagian seluruh orang di tempat kasino telah melihat kecurangannya, tapi dia masih saja berani untuk berbohong. Dalam situasi ini, Baron Austeren yakin Tarot benar-benar telah ketahuan, tapi kenapa dia tetap berjudi dengan seorang baron dari wilayah lain saat mengetahui identitasnya hingga membuatnya kesulitan. Kemudian Gislan menegaskan jika bermain di dalam kasino seharusnya sangat terlarang, karena tempat itu merupakan di mana kepercayaan adalah segalanya, dan untuk menenangkan suasana hatinya maka Baron Austeren sebaiknya menawarkan kompensasi yang adil pada dirinya dan Cloud. Hanya saja Baron Austeren tidak boleh memutuskannya begitu saja, sebab Tarot mengatakan dia tidaklah bersalah, jadi dirinya tak tahu harus percaya pada siapa, ditambah ini bukanlah urusannya melainkan Tarot sendiri. Namun Gislan tidak membenarkan hal tersebut karena semua ini adalah urusan Baron Austeren yang harus mempertanggungjawabkannya, bukannya bertindak seperti pengecut.
Baron Austeren terus mengelak agar tak terlibat dan mempertanyakan kenapa Gislan berpendapat seperti itu. Tanpa basa-basi lagi Gislan menjawab jika kasino Kraken miliknya sering dikunjungi oleh bangsawan dari berbagai wilayah dan dia juga mendengar setengah dari pendapatan wilayah ini berasal dari tempat tersebut. Jika saja rumor tentang kecurangan itu sampai terdengar oleh para bangsawan, maka semuanya pasti akan menarik. Baron Austeren tidak dapat memungkiri hal itu, tapi selama ini dirinya lah orang yang ditakdirkan untuk meminta uang dari orang lain dan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Tapi sekarang siapa sangka seorang baron muda dari wilayah lain berani meminta uang darinya dengan kata yang begitu indah seperti kompensasi. Menurut Gislan, kompensasi itu bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan karena dia hanya ingin 2 kali lipat dari apa yang ada di atas meja. Lalu untuk kompensasi Cloud yang hampir kehilangan lengannya, maka Gislan meminta Baron Austeren membebaskan Anna. Untuk kesekian kalinya Cloud dibuat terkejut bagaimana bangsawan itu mengetahui tentangnya padahal dia bangsawan dari wilayah lain dan untuk apa dia membantunya sejauh ini. Gislan meminta Baron Austeren tenang, jika dia melakukan permintaannya maka dia akan menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi sehingga pendapatan wilayahnya tetap akan stabil. Baron Austeren kesulitan menahan tawanya serta kemarahannya di saat yang sama karena dia baru saja mengerti satu hal. Dia pun berteriak dengan terus mencela nama Cloud yang telah bermain-main dengannya. Dia telah memberinya kesempatan untuk menyelamatkan wanita yang seharusnya dieksekusi, tapi dirinya malah bekerja sama dengan bangsawan lain untuk merampoknya. Situasi ini tentu saja makin memanas dan Koar merasa sesuatu bisa saja terjadi dan meminta tuannya tidak mengkhawatirkan apa yang ada di belakangnya. Sejauh apapun Belinda memikirkannya, tapi tuannya seperti sudah merencanakan semuanya dan Gislan meminta Belinda untuk meminjamkan belatinya sebentar. Seumur hidupnya, Baron Austeren takkan memberikan uangnya kepada siapapun dan jika dia menghabisi mereka semua maka semuanya akan baik-baik saja. Maka dari itu dia pun memerintahkan kesatrianya untuk menyerang dan ini bukanlah sekedar perintah biasa melainkan menghabisi targetnya. Saat melihat serangan datang maka kaki Gislan yang berada di atas meja digerakkan begitu cepat. Dia menargetkan kantung uang di meja untuk dilemparkannya ke arah wajah kesatria itu hingga serangannya gagal. Setelah itu Gislan menyerang Baron Austeren yang berada dalam jangkauannya menggunakan belati milik Belinda. Tapi dia tidaklah berniat menghabisinya melainkan memberinya pelajaran dengan menusuk tangannya. Baron Austeren yang tidak pernah terluka seperti ini tentu saja merasakan sakit yang luar biasa dan tak hentinya berteriak. Sementara itu kedua prajurit yang berada di belakang dihentikan oleh Koar dan Belinda dengan sangat mudah menunjukkan level mereka sungguh sangat berbeda. Gislan takkan menghentikan Koar dan Belinda untuk mengamuk jika diperlukan tapi mereka sebaiknya tidak dihabisi. Koar sudah lama ingin bertarung dan dia pun segera melakukannya walau sebenarnya dia ingin menghabisi mereka. Tapi dengan perintah tuannya yang ingin mengampuni mereka, maka mereka akan menurutinya. Prajurit yang ada dalam ruangan ini adalah pasukan terbaik Baron Austeren dan sekarang mereka berduel dengan prajurit terbaik milik Baron Fenris Gislan. Bagi Koar yang sudah terjun ke medan perang berulang kali, maka pertarungan seperti ini hanyalah permainan untuknya. Hal itu juga berlaku bagi Belinda karena dia adalah seorang assassin elit meskipun dia menjadi pelayan. Walau Belinda menggunakan benang baja untuk bertarung, tapi kemampuannya sungguh hebat dengan pergerakan yang tak tertebak.
Di sisi lain Gislan menghadapi beberapa prajurit dan meski tempat yang didudukinya seharusnya membuatnya dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi Gislan tak tersentuh sama sekali. Jika dia ingin menghabisi targetnya, maka dia bisa melakukannya dengan cepat. Tapi bermain tanpa menghabisi target cukup menyenangkan untuk meregangkan ototnya. Dia pun melumpuhkan kesatria terbaik milik Baron Austeren. Dengan serangan dari gagang pedangnya, maka kesatria ini kehilangan keseimbangannya. Di sisi lain Cloud hanya menyaksikan pertarungan tersebut dan dia tidak bisa berbuat apapun selain menontonnya. Dia tak mengerti apa yang terjadi dan terus bertanya-tanya kenapa bangsawan muda itu membantunya. Dalam pertarungan ini, mereka bisa saja mati dan seorang baron muda seharusnya tidak pernah kehabisan uang, jadi mana mungkin dia melakukan semua ini demi uang. Lalu Cloud teringat pada perkataan Gislan di mana saat itu dirinya mengatakan sangat membutuhkannya. Walau ini adalah bantuan yang sangat besar, tapi sebuah fakta tak bisa dihindari di mana tidak ada kebaikan tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, para kesatria dan prajurit elit Baron Austeren telah dikalahkan. Sementara itu Baron Austeren yang kesakitan tak menyangka baron dari wilayah lain berani melakukan hal ini dan ini sama saja membuat perang. Sambil mencabut belatinya Gislan menjawab jika semua ini salah Baron Austeren sendiri karena dia menolak mengakui kesalahannya dan memberikannya kompensasi. Tapi jika Baron Austeren tetap bersikeras, maka Gislan merasa harus menghabisinya saja. Di saat yang sama Cloud datang karena dia ingin menyelesaikan ini dengan caranya. Jika Baron Austeren ingin komplain maka Cloud akan memberinya kesempatan, tapi dia harus datang ke wilayah Baron Fenris Gislan. Di sana dia pasti akan menjamunya dan Cloud harus menyelesaikannya semuanya tanpa meninggalkan penyesalan apapun. Beberapa saat kemudian setelah urusan di wilayah Baron Austeren selesai maka Gislan kembali ke kerajaannya. Di sela itu Gislan menanyakan apakah Cloud tak masalah dengan tidak tinggal bersama Anna. Cloud merasa ini adalah keputusan terbaik dan bagaimana bisa dia tinggal bersamanya setelah mengetahui kematian ayahnya disebabkan oleh dirinya. Bahkan sekarang Anna berhasil bebas, tapi bukan dia yang menyelamatkannya dengan kekuatannya sendiri, melainkan bantuan Gislan. Sebenarnya Gislan memiliki alasan kenapa dia membantu Cloud dan dengan ini maka utang masa lalunya telah lunas. Setelah Gislan mengetahui keluarga serta kerajaannya telah dihancurkan, maka dia dibutakan oleh balas dendam sehingga menyeret semua pasukannya ke medan perang yang begitu dahsyat dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Cloud adalah salah satu rekan yang dekat dengannya dan mati saat perang hebat itu. Lalu Cloud dikejutkan saat Gislan mengatakan wilayah ini adalah miliknya, padahal Cloud mengira dia sangat kaya, tapi kenapa malah menjadi penguasa wilayah yang berantakan. Seketika Gislan merangkulnya karena ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting. Di mana wilayah di depannya akan diserahkan kepadanya untuk mengelola dan Gislan benar-benar mengandalkannya untuk memperbaiki segalanya serta memperkuat wilayah yang buruk ini. Beralih ke sisi lain di mana para penguasa berkumpul. Mereka telah mendengar tentang lonjakan yang dilakukan oleh Perdium serta seorang baron muda. Dismon sungguh sulit menahan dirinya karena rencananya terhambat oleh sosok yang bernama Gislan. Kemudian dia menyuruh anak buahnya mengirim surat kepada Amelia karena rencana sesungguhnya akan dimulai.